buat lawatanmu yang dahsyat di siang hari ini. Kami merasakan kehadiranmu, kami merasakan lawatanmu dahsyat luar biasa siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kehadiranmu itu cukup bagi kami. Lawatanmu itu paling penting dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih. Dan sekarang berfirmanlah kepada umat pilihan yang Kau kasihi di siang hari ini. Bicara kepada mereka. Sampaikan isi hati-Mu kepada mereka. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sepanjang firman Tuhan disampaikan, ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Berikan Bapak pewahyuan yang baru di tengah-tengah kami di siang hari ini. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya, haleluya. Wow, ini luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat mereka ini. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kasih, hari ini temanya adalah perjanjian darah. Kita minta Roh Kudus menerangi batin kita, menerangi hati kita. Biar kita menangkap pewahyuan. Biar kita menangkap isi hatinya Tuhan di siang hari ini. Kita langsung baca firman Tuhan di 1 Samuel 18 ayat 5. Ayat 3 sampai 5. Bapak terima kasih Yesus, terima kasih. Ayat ketiga, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Nah, ngapain ini Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud? Karena Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Jadi Yonatan ini bikin perjanjian dengan Daud. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi Daud. Ayat keempat, Yonatan menanggalkan jubahnya. Jubahnya dia tanggalkan yang sedang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Jadi tidak hanya ditanggalkan jubahnya, tapi jubah yang sudah ditanggalkan itu diberikannya kepada Daud. Tidak hanya jubah, baju perangnya pun diberikan. Tidak hanya baju perangnya, pedangnya pun diberikan kepada Daud. Panahnya pun diberikan kepada Daud. Ikat pinggangnya pun diberikan kepada Daud. Dia nggak punya apa-apa lagi. Jadi kalau berperang dia pasti mati. Makanya ini tanda perjanjian darah. Di sini tidak disebutkan secara spesifik perjanjian darah, tapi ini perjanjian darah. Ayat kelima, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Saya mau kasih tahu kepada saudara, ada banyak jenis perjanjian saudara. Tapi dengarkan baik-baik pagi hari ini. Tetapi perjanjian yang paling kuat adalah perjanjian darah. Saya ulangi, ada banyak perjanjian di Alkitab. Tapi perjanjian yang paling kuat adalah perjanjian darah. Kata covenant itu perjanjian. Covenant itu artinya tukat, menyembelih, menumpahkan darah. Itu artinya covenant, tukat, berit bahasa Ibraninya. Nah, saudara kasih,
tema darah ini adalah tema utama itu di Alkitab. Baik di perjanjian baru, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, keduanya itu disediakan melalui darah. Perjanjian lama melalui darah hewan. Dengarkan, di perjanjian lama itu melalui darah hewan, dan di perjanjian baru melalui darah Kristus. Itu yang tadi dinyanyikan. Ada satu kisah, saya mau cerita kepada saudara satu kisah tentang seorang misionaris yang terkenal. Saudara bisa buka di Google. Misionaris terkenal dari, kebetulan berasal dari England, pastinya dari Scotland, pastinya dari Glasgow. 1813 sampai 1873, 60 tahun umurnya. Setelah dia tamat sekolah kuliah di University of Glasgow. Jadi University of Glasgow itu sudah sangat tua. Di mana Iman kuliah di situ. Sudah sangat tua. Nah, setelah dia selesai kuliah, maka dia bukan mau menjadi dokter, tapi dia mau menjadi misionaris. Dia pergi ke Afrika. Dia pergi ke Afrika, saudara dengarkan baik-baik. Dia pergi ke Afrika, dia mau mencari jiwa-jiwa yang benar-benar belum kenal kepada Tuhan. Nah, kalau pada saat dia mau masuk ke dalam, ada tantangan dari kepala suku. Kepala suku bilang, kalau kamu mau ke dalam mencari jiwa-jiwa ke pedalaman, kamu harus ada perjanjian. Perjanjian itu apa? Diminta tangannya David Livingstone itu di-cut. Bukan dipotong, di-cut. Di-cut, dipotong gini, maka keluar darah. Maka keluar darah. Demikian juga kepala sukunya dia cut, keluar darah, darahnya itu dicampur. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya itu. Mereka adalah pergantian memberikan souvenir lah kayak gitu, hadiah antara satu sama yang lain. Nah, si kepala suku lihat yang dimiliki oleh David Livingstone apa? Ternyata David itu punya kambing yang sangat dia senengin, dan dia minta itu. Sementara kepala suku memberikan tongkat sebagai kepala suku. Di kepala tongkat itu ada simbol daripada suku itu. Dia berikan tongkat itu. Nah, singkat cerita, setelah itu terjadi, maka berangkatlah ini si David Livingstone ke pedalaman untuk mencari jiwa-jiwa yang belum kenal kepada Tuhan. Saya ulangi, yang belum kenal kepada Tuhan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang semuanya kita ini, mari mencari jiwa yang belum kenal kepada Tuhan. Nah, begitu dia masuk ke pedalaman, maka dia langsung temuin satu lingkungan yang sangat agresif. Dia lihat ini kulit putih ini. Ini kulit putih ini harus dicincang ini. Kan zaman dulu orang kan manusia dimakan. Mau dicincang ini. Tapi waktu David Livingstone angkat pedang kepala suku, mereka itu lihat orang-orang yang di tengah hutan yang sangat agresif itu melihat ada tanda potong di sini. Perjanjian. Dia lihat ini, maka mereka sujud. Karena dia tahu kalau dia ganggu ini orang, kalau apalagi dia bunuh ini orang, apalagi dia sakiti ini orang, berarti dia menyakiti kepala sukunya sendiri. Oleh karena itu mereka sujud dan mereka persilahkan David Livingstone pergi untuk menjumpai, untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan kabar Injil kepada orang-orang di belantara pedalaman sana. Dari situ langsung kasih Injil itu diberitakan. Kenapa dia bisa masuk ke dalam? Ada perjanjian darah.
Dan yang saudara bisa baca di Google, saya lihat di Google. Saudara nanti lihat di sana. Saudara cari aja Dr. David Livingstone. Yang anehnya pada saat umurnya sudah 60 tahun, 1873, maka orang dari Glasgow, orang dari Scotland mengirimkan pasukan, mengirimkan tentara ke Afrika untuk membawa itu jenazahnya. Untuk dikebumikan di Glasgow, untuk dikebumikan akhirnya dikebumikan di Westminster. Tapi tahu saudara, jenazah bisa dibawa, jasad bisa dibawa, tapi jantungnya enggak. Jantungnya itu diambil oleh orang Afrika. Jantungnya diambil, jasad yang lain bisa dibawa ke Scotland, ke England, tapi jantungnya mereka kebumikan, mereka kubur di Westminster. Kenapa? Karena jantung David Livingstone itu adalah begitu mengasihi jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan di sana. Jadi jantungnya dikebumikan di sana. Jadi saudara kasih betapa gambaran perjanjian darah itu kayak luar biasa. Oleh karena itu coba kita baca firman Tuhan. Di 3 ayat saya sebutkan di sini. Jadi betapa indahnya gambaran perjanjian darah seperti saya jelaskan kepada saudara tadi. Ketika Yesus memasuki ruang atas bersama murid-muridnya, ya, di ruang atas bersama-sama dengan muridnya, Yesus mengadakan perjanjian dengan muridnya. Ini darahku, darah perjanjian yang tercurah kepada semua orang tanpa terkecuali. Ada di 3 ayat ini saya sampaikan kepada saudara. Meskipun di 1 Korintus 11 setiap kita perjamuan kudus selalu dibacakan. Tapi ini terjadi pada saat mereka kumpul di ruang atas perjamuan terakhir. Ini Yesus katakan kepada murid-muridnya, ini darahku, darah perjanjian yang tercurah kepada semua orang. Untuk apa? Untuk mengampuni dosa. Waktu saya baca ini dilakukan. Apa yang dilakukan David Livingstone itu karena mengasihi. Apa yang dilakukan oleh Yonatan kepada Daud karena mengasihi. Ini Yesus, dia tahu semua orang berdosa. Enggak ada yang enggak berdosa. Semua kita ini tanpa terkecuali termasuk saya. Saya orang berdosa, sangat berdosa. Dan tahu saudara upah dosa itu apa? Upah dosa itu maut. Upah dosa itu maut. Binasa, masuk neraka. Oleh karena itu saking kasihnya Yesus kepadamu dan kepadaku, maka dia persembahkan darahnya. Maka dia bikin perjanjian, yaitu perjanjian darah. Ini darahku, darah perjanjian. Bahkan kalau dia di Lukas 22 katakan, cawan ini adalah perjanjian baru. Oleh apa? Oleh darahku. Yang ditumpahkan bagi kamu. Saya tadi begitu sampai di gereja, saya bilang sama Yafet, coba tampilkan fotonya biar saudara lihat. Yesus di atas kayu salib. Yesus itu ngomong kepada murid-muridnya beberapa hari sebelum Yesus disalibkan. Ini darahku, darah perjanjian yang tertumpah, yang ditumpahkan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Karena enggak ada satupun kebaikanmu, kebaikanku, perbuatan baikmu, perbuatan baikku enggak bisa menghapus dosa. The only one untuk menghapus dosa adalah darah Yesus. Darah Yesus itu mengusap, darah Yesus menghapus segala dosamu. Ini janji Tuhan.
Ini Tuhan memberikan perjanjian dengan saudara dan saya. Itu apa? Perjanjian darah. Wow, coba kalau nggak ada perjanjian darah ini. Saya nggak tahu engkau dan saya kayak apa. Makanya pada saat saya baca mempersiapkan ini. Kemarin hari Jumat kalau nggak salah. Ada pendoa 4 orang datang, ibu-ibu jam 8 malam. Saya bilang, ngapain kalian datang ke sini? Saya lagi nyiapkan bahan khotbah ini. Nyiapkan saja saya sudah nangis. Saya nangis, nyiapkan khotbah itu saya sudah nangis. Keluar itu ketemu lagu tadi. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood. Saya masih tadi kata bahasa Indonesianya kurang pas. Ada kuasa yang dahsyat. Ada kuasa yang luar biasa. Ada kuasa yang begitu besar di dalam darah Yesus. Ada kesembuhan yang begitu besar di dalam darah Yesus. Ada pemulihan keluarga yang begitu besar di dalam darah Yesus. Ada pemulihan keluarga, ada pemulihan pelayanan, ada pemulihan bisnis, ada pemulihan keuangan yang begitu besar. Dia ada di dalam darah Yesus. Dan Yesus membuat perjanjian dengan saudara, dengan saya. Perjanjian darah. Sekarang mari kita kembali kepada Yonatan sama Daud. Kita kembali kepada Yonatan dan Daud. Glory buat Yesus. Tadi kita udah baca khususnya di Samuel 18 ayat 4a. Jadi waktu Daud sudah mati. Kok Daud sudah mati? Saul sudah mati. Yonatan juga mati secara tragis. Daud itu menjadi raja. Nah, coba kita lihat. Di sini saya mau sampaikan kepada saudara, Yonatan itu sebelum dia mati, demikian juga Saul sebelum mati, Yonatan itu menanggalkan jubahnya. Jubah sebagai seorang anak raja. Jubah itu sengkasi itu melambangkan identitas. Jubah itu melambangkan kedudukan. Jubah itu melambangkan otoritas. Di dalam jubah itu ada otoritas. Ada kuasa di situ. Dan ada hak kerajaan. Saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau polisi, jubah polisi apa? Ya pakaian dinasnya itu. Coba saudara bayangkan seorang polisi di tengah jalan, dia polisi nih. Dia polisi, tapi enggak pakai baju polisi. Dia stop, saudara berhenti enggak? Saudara enggak. Dia semprit, saudara lewat aja. Tapi once seorang polisi pakai jubahnya, pakai baju dinasnya, itu ada otoritas di situ. Dan itu ditanggalkan oleh Yonatan. Otoritas itu, kedudukan itu, dia berikan, dia tanggalkan dari tubuhnya. Sengkasi. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Tadi munculkan ayat tadi, coba ada kata-kata, coba saudara lihat di bawah. Saya coba pikir apa yang sebenarnya dikatakan Yonatan. Yang dikatakan Yonatan begini, sengkasi. Saya tulis di sini biar saudara bisa lihat. Aku adalah pewaris sah kerajaan. Kenapa dia pewaris? Dia anaknya raja. Dia anaknya Raja Saul. Dia pewaris kerajaan. Tetapi aku menyerahkan posisiku ini kepadamu. Aku menyerahkan otoritasku ini kepadamu. Aku menyerahkan takhta kepadamu. Ini
Saudara kasih yang diserahkan oleh Yonatan kepada Daud. Dan itu terjadi melalui perjanjian darah. Itulah yang Yesus Kristus telah lakukan bagi saudara dan saya. Itulah yang Yesus Kristus sudah lakukan kepada saudara. Dia sudah tanggalkan seluruhnya, sudah berikan, sudah ditanggalkan, nggak ada lagi apa-apa. Dia udah orang biasa untuk saudara dan saya. Dan ternyata, mari kita lihat lanjutnya, coba. Nah, jadi ketika pergi Yesus ini ke salib, yang pertama dia lakukan adalah menukar kedudukannya. Begitu dia pergi ke salib, dia menukar kedudukannya. Saudara lihat waktu dia dipukulin, waktu bawa pikul salib, itu udah nggak ada lagi. Sudah kayak manusia yang udah kayak nggak ada. Kalau ada firman Tuhan, mukanya saja udah nggak terbentuk, nggak ada bentuknya, nggak ada lagi. Kenapa? Karena dia udah tanggalkan. Dia udah tanggalkan dan dia berikan kepada saudara dan kepada saya. Wow, keren. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak datang ke hadapan takhta sebagai seorang pengemis, tetapi sebagai anak seorang raja. Saudara dan saya seorang raja, engkau datang sebagai putra dan putri raja. Engkau datang mengenakan kebenarannya Kristus. Engkau datang dengan keberanian dan otoritas karena apa yang telah dilakukan oleh darah daripada Yesus. Next, coba. Haleluya. Jadi tidak hanya itu sang kasih. Setelah dia tanggalkan. Jadi sekarang kita ke Kristusnya ini. Setelah dia tanggalkan jubahnya, tidak cukup itu. Dan dia memberikan jubah itu kepada saudara. Jubah kebesaran, otoritas, kedudukan itu dia serahkan kepada saudara. Dia serahkan kepada saya. Jubah itu berbicara tentang apa? Kepemilikan. Jubah itu berbicara tentang apa? Tentang pemeliharaan. Perjanjian darah tidak hanya mengubah posisi dan otoritas kita untuk datang dengan berani ke takhta kasih karunia. Ingat, perjanjian darah itu juga menjamin, dengarkan, menjamin bahwa dia akan memenuhi setiap kebutuhanmu, setiap kebutuhan kita, setiap kebutuhan saya. Itu dia jamin. Wow, luar biasa. Nah, dan apa saja itu? Coba kita baca. Apa saja kepemilikan yang kita terima melalui salib itu apa saja? Ada kesembuhan. Tadi lagu. There is healing mighty. There is healing mighty in the di dalam darah. Ada kesembuhan ilahi, ada kesembuhan yang dahsyat yang secara dunia itu nggak mungkin, tapi di dalam darah Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Ada kesembuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang sangat luar biasa. Untuk apa? Biar itu menjadi kesaksian. Tahu saudara, waktu saya nyiapkan ini, iblis bilang, istrimu aja masih sakit. Iblis mulai mempengaruhi saya. Tapi saya bilang no. There is a healing mighty. Oh haleluya, di dalam darah Yesus. There is a healing mighty. Ada kesembuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Yang dahsyat, yang luar biasa. Terus kenapa kok diizinkan begini? Karena Yesus mau menyatakan kemuliaannya. Yesus mau menyatakan kemuliaannya. Haleluya, haleluya. Ada healing mighty, ada kesembuhan ilahi, ada kesembuhan yang dahsyat, ada pemulihan keluarga yang dahsyat, keluarga yang berantakan, ada pemulihan di dalam keluarga, anak-anak nggak karu-karuan, ada pemulihan, ada perjanjian. Tuh Yesus bikin perjanjian dengan saudara dan saya, perjanjian darah. Oleh karena itu ada pemulihan keluarga yang berantakan saat ini, ada pemulihan yang
dahsyat yang selama ini nggak bisa. Tapi karena ada perjanjian darah. Dan itu akan berubah. Katakan amin. Ada pemulihan bisnis. Ada pemulihan bisnis yang selama ini terhalang. Perjanjian darah. There is power mighty. Di situ, di dalam darah Yesus itu ada power, ada kekuatan yang nggak dimiliki siapa-siapa. Hanya ada di dalam darah. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory buat Yesus. Ada yang dahsyat lagi, ada pemulihan pikiran. Di dalam darah Yesus pikiran dipulihkan. Tahukah saudara kenapa kita sering berbuat jahat, tidak berkenan kepada Tuhan? Kita perlu ini. Saya waktu lihat ini kemarin ditangkap lagi, ditangkap KPK, ditangkap begini, enggak berhenti-berhentinya di negara kita ini. Saya kasih, kita butuh the power mighty. Kita butuh darah, kuasa darah Yesus menguasai bumi, menguasai negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Oh, biar pikiran dipulihkan. Kalau enggak dipulihkan ya kayak begitu. Enggak takut akan Tuhan. Jadi harus dipulihkan pikiran ini. Takut akan Yesus sehingga tidak melakukan itu. Kemudian damai, sejahtera, sukacita. Semua ini datang melalui salib. Dan seolah-olah saya mau kasih tahu kepada saudara. Belum cukup seperti yang dilakukan Yonatan kepada Daud. Ia mengambil pedangnya. Coba. Jadi bukan hanya jubah dilepaskan, jubah diberikan, pedangnya pun diberikan. Dan pedang itu adalah tanda daripada perjanjian darah, sungkas. Pedang pun diberikan. Pedangnya diberikan. Haleluya. 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 Jadi betapa indahnya gambaran perjanjian darah ini. Apa sebenarnya yang Yesus katakan kepada saudara dan saya? Dengarkan baik-baik. Mulai hari ini dan seterusnya, sejak kita masuk ke dalam perjanjian darah yang kudus ini, mulai hari ini, Yesus katakan, aku memberikan pedangku kepadamu. Nah, itu berbicara tentang apa? Mari kita lihat artinya apa. Kalau Yesus berikan pedang kepada saudara seperti Yonatan berikan pedang kepada Daud. Apa artinya? Artinya siapapun yang melawanmu, siapapun melawan kita, siapapun melawan saudara, itu berarti melawan aku, kata Yesus. Wih. Siapapun melawan saudara ke depan ini, mulai saudara dengar hari ini firman Tuhan tentang perjanjian darah. Siapapun yang mau melawan saudara, itu berarti berhadapan dengan Yesus. Hati-hati. Bahkan saya tulis di sini, siapapun yang datang untuk menghancurkan saudara, untuk menghancurkan bisnismu, mereka sedang berhadapan denganku, kata Yesus. Wah, betapa saudara bahagianya anak-anak Tuhan di tempat ini. Putra-putrinya Raja. Ketika mereka menyerangmu, siapapun menyerangmu, aku akan berdiri bersamamu, kata Yesus. Aku akan bertarung bersamamu dan aku akan bertarung untukmu. Apapun yang menyerangmu. Menyerang kita sekarang ini hari-hari ini menurut saudara apa? Kebijakan. Ada PBB, tapi PBB nggak ada gunanya. Ya nyatanya Trump ambil aja presiden orang. Undang-undang di PBB nggak bisa. Tapi ambil aja presiden orang, istrinya dibawa. Dia dili. Nah, ini mau diambil lagi Greenland. Coba. Mau diambil lagi Iran. Ini sekarang yang menyerang saudara dan saya. Dampak itu tentang ekonomi. Dampak itu semua ekonomi nggak jelas, nggak terang.
Nggak jelas. Serangan-serangan ini, dengarkan firman Tuhan. Kalau ada serangan ini menyerangmu, itu artinya menyerang aku, kata Yesus. Aku berdiri di sampingmu, kata Yesus. Wow, perjanjian darah. Yesus mengadakan perjanjian dengan saudara dan saya. Namanya perjanjian darah. Kalau ada yang menyerang saudara, itu artinya menyerang Yesus. Sama dengan waktu David Livingstone. Ada perjanjian darah di tangannya David. Ada pedang. Pedang kepala suku. Ada orang mau menyerang. Pada saat orang mau menyerang, dia lihat tanda perjanjian darah. Mereka sujud. Mereka izinkan berangkat. Sama, saudara kasih. Glory, haleluya. Sekarang kita pindah. Perjanjian darah itu berkata apa sih? Perjanjian darah itu, next. Aku tidak hanya memberimu kedudukan. Tadi kan kedudukan sudah jubah itu berbicara tentang kedudukan. Bukan hanya jubah diberikan, bukan hanya kedudukan, bukan hanya harta milik. Tapi juga Yesus itu menyediakan semua perjanjian darah, menyediakan semua yang saudara dan saya butuhkan hari-hari ini. Apa yang saudara dan saya butuhkan? Kesembuhan. Apa yang saudara perlukan hari-hari ini? Kesehatan. Apa yang saudara perlukan hari ini, siang hari ini? Berkat. Apa yang saudara perlukan dalam bisnismu, dalam pergaulanmu, dalam sepak terjang apapun itu, saudara perlu kebaikan. Saudara butuh sukacita dan segala sesuatu yang diperlukan dalam hidupmu, Tuhan berikan kepada saudara. Tuhan berikan kepada saudara. Kenapa? Karena ada perjanjian darah. Haleluya. Sekarang next. Dan melalui pemberian pedang ini. Jadi bukan hanya jubahnya diberikan, maka pedangnya pun diberikan. Yonatan itu nggak ada apa-apanya lagi. Sama dengan Yesus itu di atas kayu salib, udah nggak ada apa-apanya. Sebagai manusia dia udah nggak punya, karena dia semua udah serahkan, jubahnya udah diserahkan, otoritasnya udah diserahkan, semua udah diserahkan, nggak ada apa-apa lagi. Nah, tapi melalui perjanjian darah sedang berkata, aku memberikan kuasaku, aku memberikan namaku, aku memberikan roh kudusku, aku memberikan darahku, aku memberikan pedangku, aku memberikan firmanmu kepada kita, kepada saudara. Betapa saudara powerful, betapa saudara beruntungnya menjadi anak-anak Tuhan. Saudara diberikan ini melalui perjanjian darah itu. Haleluya. Nah, perjanjian darah mengatakan bahwa kamu dan saudara mendapatkan semua ini bukan karena jerih payah saudara, bukan karena usaha saudara, tapi Tuhan berikan itu gratis kepada kita. Katakan gratis. Gratis. Nah, kalau sudah Tuhan berikan gratis, saudara, apa? Yang saya kagum dari tiga ini, saya coba ringkas sedikit. Dari David, dia sampai mau bikin perjanjian darah, dipotong lengannya, darah keluar. Kenapa? Karena dia mengasihi jiwa-jiwa di pedalaman Afrika. Yonatan, kenapa dia bikin perjanjian darah sama Daud? Karena dia mengasihi Daud. Sangat mengasihi Daud. Yesus, kenapa dia serahkan darahnya? Karena mengasihi semua manusia yang berdosa. Karena manusia nggak ada yang nggak berdosa, semuanya berdosa. Saudara mengasihi jiwa-jiwa. Siapa yang mengasihi jiwa-jiwa? Angkat tangan. Mau saudara ke depan fokus kepada jiwa-jiwa? Angkat tangan yang mau fokus kepada jiwa-jiwa. Sekarang di sini kita mau bikin sekolah internasional di bawah. Saya bilang sama Pak Stephen, itu penginjilan melalui pendidikan. Katolik itu penginjilannya melalui rumah sakit dan melalui sekolah. Kita bukan ikut-ikutan.
Tuhan gerakkan. Ini mau dibikin sekolah di bawah. Tapi dana masih diperlukan. Saudara mau mengasihi jiwa-jiwa? Mari ambil bagian, benar. Kalau saudara nggak tergerak, Tuhan pasti sediakan. Benar. Saya hari Rabu kemarin jalan ke sana, saya lihat ada 4 ruangan masih kosong, perlu diisi. Dan ngisi 4 ruangan itu aja butuh 400 juta. Sekolah itu penginjilan melalui pendidikan. Ada orang anaknya bawa sekolah ke sini, dengar pujian penyembahan dengan ada hadirat Tuhan, dia bisa kesentuh. Mari. Ada daycare di lantai 2. Itu untuk sekolah aja tadi 4 ruangan 400 juta. Belum daycare lantai 2, belum. Begitu saudara mau mengasihi jiwa-jiwa, banyak jalan. Mari, kalau saudara nggak tergerak, ini pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti adakan. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood. Haleluya. Mari terima kasih. Tuhan mengasihi saudara. Saya waktu nyiapkan firman Tuhan ini, saya nangis. Air mata keluar. Dalam kesibukan saya lagi siapkan tamu datang. Lagi siapkan begini, lagi konsentrasi, lagi nangis bikin khotbah ini. Datang pendoa malam-malam jam 8 malam pada orang. Saya cepat air mata sedikit. Ada power mighty. Mighty artinya nggak biasa-biasa. Haleluya. Ada kesembuhan. Ada pemulihan yang tidak biasa-biasa. Ada di dalam darah Yesus. Oh haleluya. Coba Yafet munculkan lagi tadi. Yesus ada di atas kayu salib. Itu darah dia berikan kepada saudara. Perjanjian darah. Dan semua itu bagi saudara dan saya. Kepada semua. Tanpa terkecuali. Semua diberikan kepada saudara. Power diberikan, kesembuhan diberikan. Semuanya, apapun yang dibutuhkan oleh kehidupanmu semua melalui perjanjian darah itu diberikan kepadamu dan kepadaku. You believe that? Saudara percaya itu? Saya sangat percaya. Saya mau kasih tahu kepada saudara, pada saat ini saya bertolak belakang. Setan bilang, istrimu aja masih. Saya bilang no. Ada kuasa di dalam darah Yesus. No. Ada darah yang dahsyat, yang luar biasa, yang powerful di dalam darah Yesus. Ada kesembuhan yang dahsyat, yang tidak biasa-biasa di dalam darah Yesus. Well, singers maju ke depan. Haleluya, haleluya. Dan saya rasanya berapi-api. Kayak hari Minggu kemarin saya duduk aja, berdiri aja gak kuat. Ini juga gak tahu setelah berdiri dari sini mungkin juga gak kuat. Tapi ada kuasa, ada power di dalam darah Yesus. Dan ini dia janjikan kepada saudara dan saya. Saudara semua kita jadi putra putrinya raja. Saudara harus berbangga, ada diberikan otoritas kepada saudara, ada segala kebutuhanmu. Saudara pegang ini janji Tuhan dan dia pasti genapi. Dia pasti genapi. Coba kita nyanyi lagu ini tadi, Dennis. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. There is power mighty in the blood.
Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Kalau saudara dia suruh Tuhan dancing, silakan. Haleluya. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood. Haleluya, haleluya. There is power mighty in the blood. Haleluya, haleluya. There is power mighty in the blood. Amen, haleluya. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood. There is healing, there is healing. There is healing mighty in the blood. There is healing mighty in the blood. There is healing mighty in the blood of Jesus Christ. There is healing mighty in the blood. There is healing mighty in the blood. There is healing mighty in the blood. There is healing mighty in the blood of Jesus Christ. There is healing mighty in the blood. There is healing mighty in the blood. There is healing mighty in the blood. There is healing mighty in the blood of Jesus Christ. There is healing mighty in the blood. Sekali lagi, there is healing. There is healing mighty in the blood. There is healing mighty in the blood. There is healing mighty in the blood of Jesus Christ. There is healing mighty in the blood. Bapak, terima kasih buat perjanjian yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus, perjanjian darah. Tidak hanya jubah yang Engkau tanggalkan, tapi Engkau berikan. Bukan hanya jubah Engkau tanggalkan dan jubah Engkau berikan, Engkau juga berikan kepada kami senjata, pedang. Jadi kalau ada orang yang mau menyerang kami, Engkau sendiri, artinya orang itu berurusan dengan Engkau. Kalau ada orang yang memusuhi kami, Engkau ada berdiri membela kami. Kalau dunia ini dengan segala kejahatannya hari-hari ini menyerang kami, maka Engkau proteksi kami. Engkau akan lindungi kami. Karena Engkau ada bersama dengan kami. Karena belakangan ini, hari-hari terakhir ini, kejahatan yang memuncak yang kami nggak bisa prediksi. Tapi kami beruntung dengar firman-Mu hari ini, perjanjian darah. Engkau sudah berikan power kepada kami. Engkau sudah berikan power, Engkau sudah berikan kesembuhan, pemulihan kepada kami dalam segala aspek. Sehingga kami nggak perlu takut. Dan janji perjanjian darah ini, rahasia perjanjian ini diberikan kepada siapa? Kepada orang yang takut dan gentar kepada Tuhan. Bukan kepada siapa-siapa. Rahasia firman Tuhan itu diberikan, disampaikan, ditujukan kepada orang yang takut akan Dia.
Haleluya, haleluya, haleluya. Dan engkau akan berjalan di tahun 2006 ini melalui perjanjian darah. Kalau ada yang menyerang kau dalam segala bentuk penyerangan, maka artinya itu menyerang Tuhan. Dan Tuhan akan berdiri bersama dengan saudara. Dan Tuhan akan berperang menggantikan saudara. Saudara pegang ini untuk menjalani tahun 2026 yang banyak kita tidak mengerti ini. Saudara terima hari ini firman Tuhan tentang perjanjian darah yang dahsyat, yang powerful. Kita nyanyikan sekali lagi nih, begini tadi. There is healing. There is healing mighty. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. There is healing mighty in the blood. There is healing mighty in the blood of Jesus Christ. There is healing mighty in the blood. There is healing mighty in the blood. There is healing mighty in the blood. There is healing mighty in the blood of Jesus Christ. There is healing mighty in the blood. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Yesus buat pesan-pesan-Mu. Kau mengadakan perjanjian dengan kami. Perjanjian darah. Engkau katakan ini darahku, darah perjanjian. Yang ditumpahkan, yang dicurahkan kepada semua orang tanpa terkecuali. Perjanjian darah. Hari ini tanggal 8. Saudara dan saya mendengarkan pesan-pesan Tuhan tentang perjanjian darah. Tuhan berjanji membuat perjanjian dengan saudara dan saya tentang perjanjian darah. Dia sudah melepaskan jubahnya. Dan jubah itu tidak hanya dilepaskan, berikan kepada saudara dan saya. Artinya otoritas, kedudukan diberikan kepada saudara. Power diberikan kepada saudara. Dan bukan hanya jubah yang ditinggalkan, bukan hanya jubah yang diberikan, tetapi pedang. Pedang pun diberikan kepada saudara. Oh, haleluya, haleluya. Artinya setiap ada serangan apapun, dalam bentuk apapun mulai hari ini, dalam bentuk apapun, menyerang saudara. Menyerang saudara dalam bentuk kesehatan, menyerang saudara dalam bentuk penderitaan apa, menyerang saudara dalam bentuk perusahaan yang kolaps, yang bangkrut, serangan apapun itu. Mulai hari ini ada power di tanganmu. Yesus bersama dengan saudara. Karena Yesus sudah mengadakan perjanjian, namanya perjanjian darah. Dia ada berdiri di samping saudara untuk menghadapi semua itu. Dan dia berperang menggantikan saudara. There is power. Amin. Haleluya. Haleluya. There is power mighty in the blood. Amin. Haleluya. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood. Amin. Haleluya. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood. There is power mighty.
kasih Yesus buat pesan-pesan-Mu siang hari ini. Terima kasih Yesus buat firman-Mu. Terima kasih buat nasihat-nasihat-Mu kepada kami, umat pilihan yang Kau kasihi di sini. Kau menyampaikan bahwa Engkau mengikat perjanjian dengan kami. Tidak perjanjian yang biasa-biasa, tapi perjanjian yang darah yang luar biasa. Ada kuasa yang sangat dahsyat di dalam darah Yesus. Ada pemulihan keluarga yang dahsyat terjadi di dalam darah Yesus. Ada pemulihan, ada kesembuhan yang dahsyat, yang heran, yang tidak mungkin secara dunia ini terjadi di dalam darah Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Gusti, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih.